anhu. Apa yang dikatakan? Terima kasih Mas Dan, NN. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Masaklah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka telah kedatangan sesuatu yang menyibukkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isna'u li ahli Ja'fara tu'aman, qad ja'ahum ma yushghiluhum. Ya, buatkan masakan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sekarang sedang ketiba musibah. Maka orang-orang yang berada di sekitar atau tetangganya itu disunahkan untuk membantu menyediakan makanan buat keluarganya ya. Kalau di timur kayak kita itu bukan hanya disibukkan untuk menyiapkan makanan orang yang ketimpa musibah, bahkan tamu-tamu yang datang misalnya kan tetap harus disediakan minum ya, atau makanan-makanan kecil sebagai salah satu bentuk menghormati tamu ya yang sedang bertakziah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan nilai hasan ya. Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Mendesak keluarga yang sedang berduka untuk makan. Nah, inti kemudian juga perlu dilakukan oleh tetangga atau kerabat dekat jauh bagi orang atau keluarga yang ketinggalan, yang ketimpa musibah, untuk secara terus-menerus makan, jangan sampai sakit nanti gitu ya. Pokoknya kita bujuk supaya dia benar-benar mau makan. Karena orang yang ketimpa musibah kayak gitu kan pikirannya itu sedih, nggak doyan makan, tapi sementara tubuhnya tetap butuh makan gitu pada saat itu. Maka tugas dan kewajiban tetangga, saudara atau orang yang hadir di situ adalah mengingatkan tuan rumah, sahibul janazah, sahibul bait untuk makan. Dan itu ulang berkali-kali. Makan, jangan sampai nanti kelaparan, nanti sakit perut, nanti malah drop, dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja haram menyediakan makanan untuk orang yang meratapi kepergian mayat. Ya, ini catatannya bagi orang baik laki-laki maupun perempuan biasanya, tapi yang banyak adalah perempuan. Naihah namanya, orang yang meratapi mayit dengan tangisan lah, dengan pukulan, dengan jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan menyediakan makanan untuk mereka ya. Jadi haram. Ya, dalam fikih Imam Syafi'i ini diharamkan menyediakan makanan buat keluarga yang ditinggalkan tapi meratapi jenazah dengan sesuatu yang berlebihan dan melanggar aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meratapi jenazah itu tidak boleh. Menangis boleh, tapi tidak mengeluarkan suara, tidak berteriak-teriak, tidak bikin gaduh, dan lain sebagainya. Dan apabila keluarga mayat memasak masakan dan mengumpulkan orang-orang di rumah untuk menyantapnya, itu merupakan bid'ah yang tidak baik. Ya, ini madhab Syafi'i, di dalam fikih Imam Syafi'i disebutkan ya. Saya ulangi lagi, apabila keluarga mayat memasak masakan, makanan dan mengumpulkan orang-orang di rumah untuk menyantapnya, itu merupakan bid'ah yang tidak baik. Jadi ketika meninggal dunia saat itu, dia mengumpulkan orang-orang untuk nemani atau supaya orang-orang mau bertakziah saat itu, dengan mengundang mereka dan menyediakan makanan mereka, itu dinilai sebagai bid'ah yang tidak baik atau bid'ah sayyi'ah. Bahkan hal itu diharamkan apabila ahli waris adalah orang yang kurang mampu dan biaya diambil dari harta peninggalan mayat. Ya, itu
catatannya. Jadi apa namanya, orang yang tidak mampu, orang yang untuk makan sehari-hari aja tidak punya, susah dapetinya, ini begitu ketimpa musibah kematian, dia harus menyediakan rokok lah, harus menyediakan makanan, itu haram hukumnya. Ya, ini dalam fikih Imam Syafi'i memang disampaikan seperti itu, ya. Karena kalau dalam prakteknya misalnya di beberapa daerah itu ada masih harus menyediakan amplop buat apa, yang nyolatin jenazah, kemudian nanti malamnya harus nyiapin rokok, nyiapin pisang goreng, bahkan ada yang nyiapin bekal makanan dan seterusnya. Kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak mampu, baik dengan cara berhutang atau dengan menjual sesuatu dari barang miliknya, maka itu diharamkan, tidak dibolehkan. Gitu ya teman-teman ya. Wallahu a'lam. Itu mengenai bab mengumumkan jenazah kematian. Ya. Langsung kita lanjut dengan takziah. Takziah pengertiannya apa? Takziah secara syar'i berarti menenangkan hati sanak kerabat yang sedang berduka, mengajak mereka untuk sabar menghadapi musibah dengan mengingat janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan mencegah rasa putus asa yang dapat menghilangkan pahala dan mengundang dosa. Nah, ini jangan sampai kita salah niat ketika kita bertakziah. Ketika kita bertakziah adalah dalam rangka menghibur. Satu, kemudian mendoakan dan sekaligus terus menyuarakan untuk senantiasa bersabar dan memohon supaya musibah ini diberikan dan mendatangkan pahala bagi orang-orang yang ditinggalkan dan jenazah yang meninggal. Itu fungsinya ketika kita bertakziah. Jangan diniati yang lain-lain. Enggak enak dia tetangga enggak ikut hadir, enggak enak atau apa gitu ya. Tapi hadir, begitu hadir cuman diem aja, enggak ngapa-ngapain ya. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Termasuk ketika kita harus nemenin sohibul bait ya. Orang yang ditinggal itu dengan cara menyabarkanlah, meminta membimbing dia terus untuk jangan berputus asa dan terus berharap pahala. Makanya wal tasbir wal tahtasib, hendaklah dia bersabar dan hendaklah dia terus memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tahtasib itu artinya memohon pahala. Juga mendoakan mayat agar mendapat ampunan dan keluarga yang ditinggalkan mendapat pengganti yang terbaik. Itu fungsinya ketika kita berdoa. Jadi mudah-mudahan semua dosa-dosa jenazah atau mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala atas semua amal ibadahnya. Kemudian mudah-mudahan yang keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran sekaligus diberikan ganti yang lebih baik. Takziah disunahkan sampai 3 hari setelah pemakaman. Ya, takziah disunahkan setelah 3 hari disunahkan. Jadi kalau kita tidak sempat takziah di hari pertama, lakukan di hari kedua. Tidak bisa di hari kedua, lakukan di hari ketiga. Ya. Dimulai pada waktu meninggal. Hari meninggalnya itu hari pertama, berikutnya hari kedua, dan setelahnya hari ketiga. Nah, itu disunahkannya. Takziah setelah pemakaman lebih diutamakan. Nah, ini nih. Kenapa lebih diutamakan? Ketika jenazah sudah dimakamin, baru kita
lebih diutamakan. Karena ketika sudah dimakamkan itu biasanya orang yang ditinggal meninggal itu banyak pikirannya, macam-macam lah hal-hal yang membuatnya jadi sedih, terkenang dengan masa-masa hidup almarhum atau almarhumah, sehingga kesedihannya larut-larut dan dikhawatirkan dia lupa menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, baik itu sholat atau hal-hal yang lainnya. Maka ketika kita bertakziah pada saat itu lebih diutamakan, karena diharapkan kita bertakziah pada saat itu bisa mengingatkan, bisa membimbing, dan bisa sekaligus mendoakannya. Duduk-duduk untuk menunggu bertakziah hukumnya makruh, yaitu keluarga yang berduka berkumpul menunggu kedatangan orang yang hendak bertakziah. Ya, artinya ini mungkin nggak tahu ya kalau di Arab seperti apa, tapi maksudnya orang yang ketimpa musibah berkumpul duduk-duduk sambil menunggu siapa nih kok belum datang nih, si ini nih, siapa ini pejabat ini kok nggak datang, dan seterusnya. Itu dimakruhkan, tidak dibolehkan. Ya, kalau ada kita sambut, kalau nggak ada nggak usah ditunggu. Ya, artinya sudah berharap gitu ada yang bertakziah, sambil nunggu sudah siapin dengan segala macam perangkat makanan, minuman, dan seterusnya. Itu yang tidak dibolehkan. Ya, hukumnya makruh. Ya. Jadi keluarga duduk-duduk nunggu berpakaian yang sudah siap untuk menyambut tamu, karena saatnya pada saat itu adalah berduka, ya, berduka. Takziah setelah lewat 3 hari pasca pemakaman hukumnya makruh, ya. Jadi setelah lewat 3 hari itu hukumnya makruh karena dapat membuka kembali rasa sedihnya. Jadi kenapa diutamakan atau disunahkan ketika kita bertakziah itu hari pertama, kedua, dan ketiga itu untuk menghibur fungsinya, untuk menghibur, untuk membantu, dan lain sebagainya lah. Setelah hari ketiga pasca pemakaman itu, hari-hari kelima, keenam, maka itu dimakruhkan. Ya, itu tadi kenapa kalau kita datang pada saat-saat itu bisa membuka luka hatinya atau batinnya, sehingga tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Tetapi jika yang tertimpa musibah tidak ada di tempat dan dia baru kembali ke rumahnya setelah lewat 3 hari masa takziah, maka tetangga yang berada di sekitarnya masih boleh bertakziah. Jadi kalau misalnya keluarganya harus mengantarkan jenazahnya ke tempat lain memakamkannya, sehingga rumahnya kosong, tidak ada yang menempati karena semuanya berangkat mengantarkannya, maka boleh pada hari lewat dari 3 hari itu, hari keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, dibolehkan untuk datang karena memang dia baru ada di rumah itu pada hari tersebut. Tetangganya boleh datang. Kalau tidak, itu tadi dimakruhkan. Dan tidak boleh bertakziah kepada wanita muda yang tidak mempunyai hubungan mahram, karena hanya mahramnya saja yang boleh bertakziah. Jadi misalnya kalau ada pasangan muda, suaminya meninggal, kemudian tetangganya yang bukan mahramnya atau teman-temannya yang jauh yang bukan mahramnya malah tidak dibolehkan untuk bertakziah, ya, kepada wanita tersebut. Kalau kepada keluarganya masih dibolehkan, tapi kalau khusus kepada dia itu malah tidak dibolehkan karena itu bukan mahramnya. Dan ini
menurut madhab Syafi'i. Ya. Takziah hukumnya sunnah berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa putranya, ya ini cucu Rasulullah, ya, meninggal dunia. Ya. Rasulullah berkata kepada utusan tersebut yang memberitahu Rasulullah, kembalilah sampaikan kepadanya bahwa hanya milik Allah apa yang dia ambil, dan hanya miliknya apa yang dia berikan. Ya, jadi kalau di dalam doanya itu dalam hadisnya, fa akhbirha annallaha ma akhadha wa lahu ma ata. Haknya Allah, milik Allah apa yang dia ambil, dan hak dan milik Allah apa yang dia beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu di sisi Allah dengan batasan waktu tertentu. Famurha faltasbir wal tahtasib. Suruh dia, putri Rasulullah, untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.